Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Vanduriah, absen 14 dari kelas PAI Madin 8 semester 6 Stid Al-Muslihun Tlogong Blitar. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan makalah pengantar pengelolaan kelas yang berjudul Pendekatan Manajerial Psikologi dan Sistem. Dalam pengelolaan kelas, kita membutuhkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan agar tujuan pengajaran yang efektif dan efisien dapat tercapai. Munculnya berbagai macam pendekatan disebabkan oleh bervariasinya permasalahan yang mungkin dihadapi seorang pengajar di dalam kelas. Seorang pengajar semestinya mengetahui serta menguasai beberapa pendekatan yang dapat membantunya dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, kita akan membahas beberapa pendekatan yang dapat digunakan pada proses pembelajaran di dalam kelas. Pada makalah ini, saya akan membahas poin C, pendekatan psikologi. Dalam pembelajaran bahasa, digunakan juga pendekatan psikologi yang memanfaatkan aspek psikologi sebagai asumsi dasar. Pendekatan ini memandang pengajaran bahasa mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Asumsi-asumsi tersebut dapat berupa 1. Teori behaviorisme, 2. Teori Gestalt, dan yang ketiga teori kognitif. Baik, saya akan membahas teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah segala tingkah laku atau kegiatan seseorang merupakan respons terhadap adanya stimulus. Proses belajar tidak lain daripada mekanisme stimulus respon itu sendiri. Proses belajar sangat bergantung kepada faktor yang berada di luar dirinya, sehingga ia memerlukan stimulus dari pengajarnya. Jadi, dalam teori ini, tantangannya adalah seorang guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak bosan dan merasa jenuh di dalam kelas, bisa menerima pelajaran karena guru bisa menyampaikan suatu materi secara menarik. Kemudian, hasil belajar banyak ditentukan oleh proses peniruan, pengulangan, dan penguatan. Kemudian yang terakhir, dari proses teori behaviorisme, belajar harus melalui tahap-tahap dari yang mudah menuju tahap yang ke atasnya, yaitu yang lebih sulit. Kemudian teori yang kedua, pendekatan psikologi, yaitu dengan teori Gestalt. Dalam teori ini menjelaskan bahwa persepsi tidak berdasarkan pada respon yang terisolasi terhadap stimulus khusus, tetapi lebih kepada reaksi terhadap stimulus total. Implikasi lain dari persepsi adalah adanya reaksi aktif terhadap lingkungan. Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain: A. Pengalaman tilikan atau insight. Peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Kemudian yang poin B, pembelajaran yang bermakna. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Kemudian poin C, perilaku bertujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Kemudian poin D, prinsip ruang hidup. Materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Kemudian poin E, transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya. Kemudian yang terakhir, dari pendekatan psikologis, yaitu yang ketiga, teori kognitif. Teori kognitif menekankan proses atau upaya dalam menekankan potensi intelektual.
Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan behavioris yang lebih dominan dalam pengambilan tingkah laku. Kognitif atau kemampuan rasional terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Piaget menjabarkan implikasi teori kognitif pada pendidikan yaitu 1. Memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut. Pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap fungsi kognitif, dan jika guru penuh perhatian terhadap pendekatan yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu, barulah dapat dikatakan guru dalam posisi memberikan pengalaman yang dimaksud. Kemudian yang kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget menekankan bahwa pengajaran pengetahuan, jadi anak didorong menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Yang ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Oleh karena itu, guru harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam bentuk klasikal. Yang keempat, yang terakhir, mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Demikianlah penyampaian makalah dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.